Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi di pagi yang cerah. Semoga anak-anakku semua bisa hadir di hari yang indah ini. Sebelum kita memulai untuk materi berikut, marilah kita berdoa meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan lancar dan kita bisa mengerti, bahkan kita bisa mempraktekannya. Ya, marilah kita berdoa. Yang beragama Islam silakan membaca Al-Fatihah. Untuk yang beragama di luar Islam atau non-Muslim silakan membaca sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pagi hari ini Ibu lihat kalian semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran Ibu, dan pelajaran Ibu yang kali ini itu yang sudah kesekian kalinya. Ya, sekarang kita akan mempelajari atau mempraktekkan bagaimana kita menyimpan arsip, ya, berdasarkan sistem. Ada berapa anak-anak sistem dalam kearsipan? Ya, ada 5, ya. 1, sistem abjad. 2, sistem tanggal. 3, sistem wilayah. 4, sistem nomor. Dan yang kelima adalah sistem subjek, ya. Nah, jadi kemarin kan sudah Ibu jelaskan bagaimana kita menyimpan arsip berdasarkan sistem tanggal dan abjad dari kelima sistem tersebut. Kalian sudah mempelajarinya. Prosedur penyimpanannya kalian sudah tahu. Kemudian kita membuat ini, kalian sudah membuatnya dengan baik. Ini salah satu contoh yang Ibu bawakan hasil pekerjaan kalian yang kemarin, ya. Jadi sekarang kita mempraktekkan surat yang kita terima, ya, atau surat yang diterima di perusahaan, dan surat tersebut bisa kita langsung simpan dengan memakai sistem tadi yang 5 sistem itu, ya. Kalian pertama harus mengetahui dulu apa kode, ya. Terus kalian harus tahu tentang peralatan penyimpanannya untuk arsip. Apa saja peralatan penyimpanan arsipnya? Iya, 1, kita melihat dari filing kabinet. Dan itu tersusun, filing kabinet itu disusun berdasarkan sistem kearsipan. Yang 5 tadi, sistem kearsipan itu, ya. Itu semua ada perbedaan. Kalau sistem abjad, itu artinya dalam filing kabinet itu ada tulisan apa? Setiap laci dalam filing kabinet itu bertuliskan apa? Kalau untuk sistem abjad, iya, bagus, Tony, benar, ya. Kamu bilang bahwa dalam sistem abjad lacinya itu dilihat berdasarkan abjad dari A sampai Z. Jadi kesemuanya itu lacinya bisa diurutkan atau dituliskan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan, ya. Ini adalah contoh, ya,
informasi dari laci filing kabinet yang kita buat dengan kode dari A sampai Z, ya. Ini kodenya dari A sampai Z. Kita sudah buat kemarin. Berarti ini apa namanya? Guide, ya. Ini guide. Ini guide kecil atau penunjuk letak surat, ya. Ini kalau di dalam filing kabinet yang sesungguhnya adalah apa? Ya, folder yang menggantung. Di situ akan tertulis huruf, ya, huruf dari A juga sampai Z. Kalau yang guide ini dari A sampai Z, dia yang berukuran atau yang besar. Kalau dia dalam sistem subjek adalah pembagian utamanya. Kalau dalam sistem abjad, di sini kita tuliskan berdasarkan huruf dari A sampai Z. Nah, di belakang guide terdapat, ini kita gambarkan adalah map atau folder. Foldernya juga dikasih pembatas untuk memudahkan kita mencari atau menyimpan arsip dengan tepat. Jadi kita melihat arsip itu yang telah kita beri kode, kemudian arsip itu disimpan berdasarkan sistem. Tiap sistem caranya berbeda. Nah, di sini Ibu kan menjelaskan untuk sistem abjad. Misalnya, Ibu dapat surat, ya, dari, nah, untuk mengetahui arsip itu yang harus kita simpan, kita harus mengetahui dulu apa? Prosedur surat masuk dan surat keluar. Sudah kita pelajari kemarin, ya. Jadi yang kita simpan itu sekarang adalah surat masuk. Karena surat masuk dan keluar semua harus diperhatikan dan harus disimpan. Sekarang kita menyimpan surat yang masuk, ya. Surat masuk nih ada, untuk mengetahuinya kita lihat dari mananya, dari ya, ini adalah alamat si pengirim surat, ya. Jadi surat ini kita terima dari PT Urindo Utama. Jadi kalau surat tersebut dari PT Urindo Utama, harus diapakan dulu surat tersebut? Dalam prosedurnya harus dikasih kode. Kemarin kan udah kita kasih kode. Berarti apa? Kalau untuk kode PT Urindo Utama menjadi Urindo Utama PT, kodenya apa? Ya, kodenya UR. Jadi surat ini disimpan di belakang guide U dengan map atau folder. Kita cari yang urutannya adalah UR. Nah, kalau kita temukan di sini, kita cari abjad U, ya. Abjad U, mana sih abjad U? Nah, ini ya, supaya kita cepat menemukan arsip, ya, kalian juga harus benar-benar hafal hurufnya, ya. Jadi urutannya, ya, guide U. Nah, di belakang guide U itu terdapat map atau folder yang berurutan apa? UA, UB, UC, UD, UF, dan seterusnya sampai UZ, ya. Nah, ini kita temukan, kita harus mencari abjad atau kita meletakkan atau menyimpan surat tersebut
ada kode UR. UR. Ya, UR di sini kita temukan ya dengan kode UR. Nah, di situ kita letakkan, kita masukkan arsip ini ke dalam filing kabinet ya. Huruf UR. Nah, ini kebetulan ada 3 surat. Ayo yang 2 surat silakan maju. Silakan Ibu kasih contoh ini suratnya. Ayo maju 3 orang. Selesaikan surat ini. Simpan berdasarkan sistem abjad. Nah, seperti itu ya untuk sistem abjad. Nah, sekarang kalau kita menyimpan surat berdasarkan sistem tanggal ya, itu artinya kita harus mengetahui tanggal surat ya. Seandainya nih surat ini datang pada tanggal 16 Mei 2020 ya, 16 Mei. Kemudian ada lagi surat yang datang pada tanggal 31 November 2020. Ada lagi 8 Januari 2020. Nah, untuk meletakkan dalam sistem tanggal, menyimpannya, itu kita buat seperti apa? Kalau tadi yang sistem abjad kita udah tahu caranya. Nah, jika menurut sistem tanggal, bagaimana caranya? Kemarin udah Ibu kasih tahu. Iya, jadi lacinya kita buat apa? Berdasarkan tahun. Betul sekali. Ya, lacinya tahun, kemudian gait-gaitnya adalah nama bulan. Terus mapnya itu berdasarkan nama tanggal. Ya, dari tanggal 1 Januari sampai akhir Januari, Februari sampai akhir Februari, dari tanggal 1 Maret dan seterusnya. Nah, ini berarti surat yang datang pada tanggal 16 Mei kita letakkan di mana? Pada tahun 2000, laci tahun 2020. Kemudian gaitnya di sini bulan Mei, berarti simpan di bulan Mei, cari gait yang bulan Mei. Kemudian tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 16. Berarti kita buat cari folder yang tanggal 16. Kemudian udah dapat, baru kita cari atau kita letakkan surat tersebut. Jika kita mencari, kita lihat nama PT-nya, PT Urindo. Berarti yang urutannya